Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zuhud Musyafi. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan yaitu tentang basic atau prinsip desain grafik dan layout. Nah, oke, langsung saja ya. Yang pertama itu apa sih itu desain grafis? Terus desain grafis adalah metode komunikasi secara visual sejumlah aspek yang harus desainer grafis dipertimbangkan, baik itu secara aspek warna, ruang, irama, terus teksnya, menyampaikan suatu pesan kepada audiens. Jadi ketika desain itu dibuat, itu audiens paham oh ini maksudnya seperti ini. Terus yang selanjutnya itu adalah unsur dari desain grafis itu dan harus ada di setiap desain. Itu yang pertama itu ada harga. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Yang ketiga itu ada gerak. Ada proporsi, yang keempat, yang kelima ada pengulangan atau pattern, yang keenam itu ada ruang kosong atau negative space, terus yang ketujuh itu ada hierarki, yang kedelapan itu ada penekanan, dan yang kesembilan itu ada kontras. Terus next ya kita lanjut. Nah, yang pertama itu adalah harmoni. Harmoni ini maksudnya itu prinsip desain grafis yang harus Anda ketahui adalah harmoni. Konsep harmoni itu menyatukan keserasian pada seluruh konten yang terdapat pada grafik desain buatan Anda. Tujuannya adalah supaya materi dalam karya visual itu tampak rapi, teratur, dan enak dilihat seperti itu. Jadi ketika desainnya itu tidak harmoni ya, enak untuk dilihat. Terus yang kedua yaitu ada keseimbangan atau balancing. Nah, suatu desain grafis itu dapat menciptakan kesan rapi, jelas, dan profesional itu di mata audiens ya, itu seluruh kontennya itu harus seimbang. Konten yang terdapat pada suatu karya desainnya itu harus rata dan tidak tersebelah. Ada dua jenis prinsip keseimbangan, itu ada yang keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris atau informal dan formal. Tuh. Terus yang selanjutnya itu ada gerakan. Gerak ya, ini gerak. Nah, prinsip yang ketiga yaitu umumnya yang harus diketahui adalah pada karya-karya visual untuk gerakan. Fokus prinsip ini ialah ilustrasi manusia atau hewan atau benda yang tampak bergerak, namun pada desain statis ini dia tidak betul-betul bergerak dan hanya berfungsi sebagai penarik perhatian saja. Jadi biar orang itu terfokusnya itu oh ini di sini seperti itu. Ini maksudnya untuk gambaran ini. Jadi mungkin bisa dikasih kayak gambar karikatur atau foto atau sejenisnya yang biar menarik dilihat di sini. Terus yang keempat itu adalah proporsi atau perbandingan ukuran suatu konten dalam karya Anda itu merupakan prinsip desain grafis yang akan Anda ketahui baik dari segi panjang, lebar, tinggi, rendah maupun besar. Setiap konten pada grafik desain itu butuh perbandingan ukurannya. Jadi mungkin ada yang lebih menonjolkan yaitu bentuknya itu agak lebih besar, ada yang lebih kecil seperti itu. Biar di samping itu juga biar di kertas kanva yang kita buat itu sesuai seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu ada pengulangan atau pattern. Suatu konten desain grafis dapat Anda lakukan asalkan memiliki pola atau ritme yang beraturan. Tujuannya adalah untuk membuat audiens memahami pesan tersirat pada karya itu dengan cara mengikuti pergerakan konten pada desain. Nah, contoh sederhananya itu seperti genteng, ya, genting. Atau mungkin anak tangga, itu kan dia berulang-ulang atau pattern seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah ruang kosong atau negative space. Nah, ketika kita membuat sebuah desain, itu ruang kosong atau negative space adalah adanya ruang kosong dalam karya desain grafis membuat konten pada karya tersebut itu tampil lebih jelas, tidak saling berkerumunan. Selain itu, Anda bisa menempatkan konten dengan lebih leluasa. Nah, contohnya negative space yaitu setiap desain itu ada ruang kosongnya. Tujuannya itu untuk apa? Ya kalau manusia itu kalau misalnya kita dalam satu ruangan itu umpul-umpulan ya kita nggak bisa bernafas. Tapi kalau ada sedikit space-nya, jadi enak untuk dilihat seperti itu. Ya. Terus yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu ada hierarki atau susunan konten dalam suatu desain grafis ialah menempatkan konten dalam urutan yang sesuai konten tersebut. Bisa saja berupa
foto, ilustrasi, atau tipografi. Namun, konten tersebut perlu Anda letakkan dengan benar supaya audiens bisa mencari informasi yang mereka butuhkan. Seperti itu. Terus yang kedelapan, ada penekanan. Nah, tidak semua materi dalam karya desain grafis itu ditonjolkan kepada audiens, sebab itu bisa mengacu ke konsentrasi mereka. Ya, prinsip desain grafis yang sering dilupakan oleh orang itu adalah penekanan suatu konten demi terlihat lebih jelas di mata audiens. Misalnya ketika membuat foto ada acara pengajian atau apa, nah itu yang ditekankan misalnya ada foto pengisi materinya siapa, nah, itu kan akan tahu oh ini pengisi materinya si A seperti itu. Itu terus yang ke 9 itu kontras. Seperti penekanan, nah itu biasanya kita menggunakan kontras. Nah, kontras itu seperti apa? Contoh perbedaannya, contohnya itu seperti apa? Ini seperti ini karya desain saya. Ini di sini untuk backgroundnya saya menggunakan warna biru, terus ada di sini ada warna kuning. Nah, itu adalah sebuah kontras. Seperti itu. Jadi ada perbedaan warnanya seperti itu. Terus yang itu adalah dari prinsip-prinsip yang harus ada di semua desain. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.